Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayuni Ramadhani selaku moderator sekaligus presenter dari kelompok 1. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan melakukan presentasi dengan judul materi Perkembangan Kurikulum Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, di mana untuk memenuhi dan melengkapi tugas mata kuliah pembelajaran IPS di sekolah dasar yang diajar oleh Bapak Sunardin SPD MPD. Sebelum memulai sesi pemaparan materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari teman saya yang akan bertindak sebagai presenter. Adapun nama-nama dari teman saya yang akan bertindak sebagai presenter. Yang pertama yaitu Ayuni Ramadhani, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Nasti, ada Hasana Al-Amin, ada Sigal Purnadi, dan Nur Fadilah. Berikut beberapa poin-poin yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama pengertian kurikulum, yang kedua ada bagaimana perkembangan kurikulum IPS dari masa ke masa, dan yang terakhir itu ada pengertian IPS. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, merumuskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengatur sebagian yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, menurut Dr. Haji Nana Sujana tahun 2005, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Dan yang terakhir, menurut dari Harsono, yang menyatakan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Nah, dari beberapa pengertian kurikulum di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah sebuah rancangan yang berisi tujuan, metode, bahan ajar, di mana digunakan oleh pendidik sebagai landasan dan pedoman agar pembelajaran dapat terarah serta mencapai tujuan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasti. Di sini saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu pengertian IPS. Yaitu yang pertama, menurut Rianto, IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Kemudian yang kedua, menurut Jahri dan Ahmad Susanto, yaitu IPS merupakan harapan untuk mampu membina suatu masyarakat baik di mana para anggotanya benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan penuh tanggung jawab, sehingga oleh karenanya diciptakan nilai-nilai. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa IPS adalah mata pembelajaran yang di dalamnya terdapat beberapa gabungan disiplin sosial, diantaranya antropologi, yaitu membahas mengenai manusia dan budaya. Kemudian sejarah, yaitu membahas mengenai perkembangan dan evolusi manusia di masa lampau hingga kini, serta mengenai histori kemerdekaan. Kemudian ekonomi, di mana membahas tentang kebutuhan sosial, dan kemudian geografi, yaitu mengenai membahas bumi dan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasana Al-Amin. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan kurikulum IPS SD. Dari masa ke masa, pada kurikulum 1964, pendidikan IPS di sekolah dasar bernama Pendidikan Kemasyarakatan dengan materi terdiri dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Namun, penyampaian di kelas berdiri sendiri-sendiri. Kurikulum 1964 lebih menekankan unsur tujuan pendidikan kewarganegaraan atau moral. Pada kurikulum 1968, kurikulum ini kata pengetahuan diganti dengan pendidikan. Jadi, nama pengajaran IPS pada kurikulum ini tetap Pendidikan Kemasyarakatan. Pengajaran IPS dalam kurikulum ini diajarkan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pada kurikulum 1975, unsur kewarganegaraan di IPS dipisahkan dari pengajaran IPS dan dijadikan bidang pengajaran tersendiri dengan nama pendidikan moral atau moral Pancasila PMP. Pengajaran PMP diajarkan sejak kelas 1 dengan IPS diajarkan sejak kelas 3. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan melanjutkan materi kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum 1984, materi pengajaran IPS disusun secara terpadu yang terdiri dari beberapa pokok atau subpokok yang merupakan penyediaan dari disiplin ilmu khusus bagi pengajaran secara diharapkan tersendiri di dalam kelas. Pada kurikulum 1986 ini dikenal dengan kurikulum 1984 yang disempurnakan. Pendekatan pembelajarannya menekankan pada pendekatan keterampilan proses dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengajaran IPS pada kurikulum ini berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam melihat kegiatan-kegiatan sosial yang dihadapi dalam kegiatan sehari-hari yang diajarkan dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Nah, adapun kurikulum 2004 atau KBK, pada kurikulum 2004 nama IPS berubah menjadi pengetahuan sosial atau PS dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini menekankan kemampuan kompetensi yang harus dikuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigal Purnadi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 KTSP. Kurikulum ini menekankan kemampuan potensi yang harus dikuasai siswa. Setelah mengikuti proses pembelajaran di kelas, kurikulum 2006 atau dikenal dengan model KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yakni model umum yang berisi kerangka acuan dan model kurikulum lengkap yang langsung diaplikasikan ke dalam satuan pendidikan. Selanjutnya, pada kurikulum 2013 khususnya untuk SD adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran, prosesnya, tema-tema yang ada pada pelajaran itu diintegrasikan ke dalam sejumlah mata pelajaran. Selanjutnya, kurikulum Merdeka 2022 sekarang. Dalam kurikulum Merdeka, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi IPAS atau IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Menggabungkan dalam kedua mata pelajaran tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa anak usia SD cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu. Mata pelajaran IPAS ini diajarkan untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya, baik alam maupun sosial. Itulah pemaparan materi yang dibawakan oleh teman-teman saya, dan saya harap dapat menambah pengetahuan Anda. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.